Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahma Julia Putri dengan NPM 24782027. Pada video kali ini saya akan mengerjakan lab di Red Hat yaitu lab 6.7 tentang providing additional storage strategies. Langsung saja kita lihat labnya. Jadi seperti ini. Kita bisa melihat jawabannya dengan cara mengklik Show Solution seperti ini. Nanti muncul perintah apa saja. Jadi di lab ini kita bakal coba untuk mempelajari cara menyediakan storage tambahan di OpenStack dengan dua pendekatan, yaitu yang pertama share file storage dan object storage. Dimulai dari membuat share type dan juga share storage, nanti kita bakal menggunakan Manila. Manila itu merupakan layanannya di OpenStack untuk mengatur share file storage, jadi dipakai buat bikin storage bersama seperti itu. Nanti bisa diakses dari instance atau server. Lalu kita bakal membuat instance yang terhubung ke jaringan internal dan jaringan storage. Terus kita juga bakal mengatur akses chat agar storage bisa di-mount ke instance. Di-mount di sini artinya storage itu bakal dipasang atau dihubungkan ke folder tertentu di sistem operasi supaya isinya bisa dipakai seperti folder biasa, seperti itu. Terus nanti kita juga bakal coba untuk menguji bahwa storage dapat dibaca dan juga ditulis. Nah, terus kalau misalnya kita lihat di sini di bagian 12 atau di perintah yang terakhir, kita menggunakan dashboard untuk membuat container object storage dan mengunggah file ke dalamnya. Sehingga di lab ini nanti bakal menunjukkan bagaimana storage bersama dan object storage dikelola serta digunakan dalam lingkungan cloud seperti itu. Untuk tempat mengerjakan seperti biasa kita di workstation, kita tinggal open console. Kita masuk dulu ya ke perintah ini sebelum kita mulai instruksinya. Di sini saya udah buka konsolnya. Kita masukkan perintah lab storage min review start. Seperti ini, kita tunggu sampai semuanya sukses. Jadi perintah ini itu dipakai untuk menyiapkan semua resource yang dibutuhkan sebelum praktikum dimulai. Nah, jadi nanti sistem bakal memastikan environment file dan juga komponen yang diperlukan untuk latihan di lab kali ini sudah tersedia dan juga siap ya untuk digunakan. Ini kita tunggu sampai sukses dulu semuanya. Sambil menunggu, kita baca dulu langkah 1. Jadi di langkah 1, sebagai domain operator 1, gunakan perintah Manila type min create untuk membuat share type ini chat style salah baca. Lalu kita set atau kita atur nilai driver handle share servernya. Di langkah 1, kita bakal masuk ke environment milik user operator 1 pada project production. Nah, ini perintahnya kayak gini, kita bakal coba. Nah, di sini udah sukses semua, berarti kita udah bisa lanjut ke instruksi yang pertama. Ini kita full screen aja. Source operator 1 min production min RC. Bisa dilihat, ini kita sudah sebagai operator 1.
Berikutnya di langkah 2 ini kita bakal menggunakan, atau maaf, kita bakal membuat share type baru bernama ini, bernama chat salah maaf, bernama ini, chats type memakai layanan Manila. Untuk perintahnya seperti ini, Manila type create Manila type, kita langsung coba aja ya, Manila. Ini namanya, kita copy aja. Jangan sampai salah namanya. Kayak gini. Nah, outputnya kayak gini, sama ya. Kita udah berhasil. Nah, namanya ini sesuai lab. Jadi itu untuk langkah yang pertama. Terus di langkah kedua, sebagai code user, developer 1 di project production, buat folder bersama atau ya, buat folder bersama baru bernama ini, production min share 1, harus ukurannya itu harus 5 GB. Nah, untuk perintahnya kita masuk dulu sebagai developer 1. Developer 1. Nah, di sini saya udah mengganti environment terminal kita agar berubah menjadi developer 1. Terus ini perintah yang kedua. Di sini saya bakal mencoba untuk menjalankan perintah Manila create slash min name production min share, ini namanya. Terus kayak gini lah pokoknya. Manila create slash ini apa tadi, production share. Ini kalau namanya saya izin copy ya, takut salah ketik karena ini nanti kayak bakal dinilai deh lab kali ini. Name production min share min type. Nah, ini ada nama juga, saya izin copy. Bisa nggak? Seperti ini outputnya. Di sini dia statusnya masih ini creating, yang artinya share-nya itu masih dalam proses pembuatan, seperti itu. Jadi untuk perintah ini adalah untuk membuat share file storage baru di OpenStack menggunakan layanan Manila. Seperti itu. Terus di sini ada perintah lagi, kita bakal coba lihat Manila list columns kolom.
Sebentar. Salah ketik. Coba kita copy aja ya. Karena saya kalau ketik suka salah gitu. Malah jadi error. Nah, kayak gini bisa ya. Sini namanya production min share. Terus statusnya sudah available. Share type name-nya ini sesuai sama instruksinya. Lalu kita lanjut lagi ke langkah 3 berarti, yaitu luncurkan sebuah instance atau server dengan nama production server 7 di production project. Nah, di langkah 1 sebagai developer 1, maaf, di langkah 3.1 sebagai developer 1, di sini kita bakal coba menjalankan atau menjalankan instance menggunakan default flavor, terus image-nya rel 8, terus key pair-nya itu example min key pair dan 2 network. Langsung aja, ini untuk perintahnya OpenStack server. Lalu lapor. Image rel. Di sini saya coba untuk ketikkan dulu ya perintahnya. Flavornya default, image-nya rel 8, key name-nya example key pair, production network 1, provider storage. Ditunggu dulu sebentar. Jadi pada 3.1 di sini kita coba untuk menjalankan perintah OpenStack server create untuk membuat instance baru bernama production server 7. Kita coba tunggu sebentar.
Kalau misalnya fungsi dari perintah yang saya ketikkan ini, yang saya masukkan, ya adalah untuk membuat server dengan spesifikasi yang sudah ditentukan sesuai dengan instruksinya, seperti itu. Sebentar, kok lama ya? Sini agak lama ya nunggunya. Apakah jaringannya? Nah, jadi memang harus ditunggu dulu. Di sini udah bisa ya, kita udah berhasil membuat statusnya udah aktif. Kita lanjut ke langkah 3.2. Jadi pada langkah 3.2 di sini kita bakal coba untuk menjalankan perintah OpenStack floating IP list min_f JSON untuk mencari floating IP dan nanti floating IP yang tersedia seperti itu. Perintahnya OpenStack floating IP slash list min_f JSON. Comment not found. Oh, saya salah ketik. Nah, kayak gini. 127 ya kalau di tempat saya. Floating IP address-nya 172.25.250.127. Kalau di sini dia titik 170 seperti itu. Floating app yang udah kita temukan bakal kita coba tambahkan ke instance dengan perintah ini OpenStack server add floating IP production server 7 terus dimasukin IP-nya. Kita coba OpenStack server add lalu floating IP ini izin untuk mengcopy. Terus kita masukkan IP-nya, kita ketik aja. Ini berarti IP-nya 172.250.127. 172.250.127. Lalu udah ya, kalau nggak ada pesan error berarti benar. Terus kita bakal coba menjalankan perintah ping untuk memastikan instance bisa dijangkau dari workstation. Ping min_c3, terus kita masukin IP-nya 172.250.127. Bisa ya? Udah bisa. Terus kita bakal lanjut ke bagian 4. Kita bakal coba untuk buat pengguna chat X
client user untuk mengakses share production share 1 yang dicakup oleh si chat. Nanti kita bakal izinkan pengguna chat X client.cloud user untuk membaca dan menulis ke share tersebut. Di langkah 4.1, kita bakal coba untuk login ke controller 0 sebagai head admin, lalu menjalankan sudo min I untuk menjadi root. SSH head admin. Ya, kita udah bisa login, terus sudo min I. Nah, udah bisa ya kita login sebagai head admin di controller. Lalu kita lanjut lagi. Sebelumnya fungsi ini itu supaya saya bisa mengakses dan menjalankan konfigurasi sistem yang membutuhkan hak akses administrator. Kita lanjut ke 4.2. Di sini saya bakal mencoba untuk menjalankan perintah podman ini access minte, maaf. Di sini kita gunanya untuk masuk ke kontainer dengan nama ini chat min controller 0. Lalu kita bakal membuat user chip bernama client.cloud dengan perintah chat out get or create ini. Mungkin kita langsung coba aja ya untuk memasukkan perintah ini. Access nanti saya izin copy biar cepat. Kalau saya ketik udah lama tersalah. Error unknown. Oh, saya salah ketik. Maaf ya. Di sini ada yang salah ketik. Ini harusnya pakai C. Ya kan? Ya. Nah, kalau misalnya udah nggak ada pesan error kayak gini, berarti udah berhasil. Terus kita bakal langkah 3, kita bakal menjalankan cat /home/headadmin/cloud user.keyring untuk memastikan file keyring berhasil dibuat dan berisi key milik client.cloud min user. Cat /home/headadmin. Nah, seperti ini outputnya. Di sini kita bisa cek hasil pembuatan user, maaf,
Maksudnya di sini kita bisa lihat isi key-ring-nya, yaitu nama user dan juga key-nya. Lalu di sini kita logout. Supaya kita jadi developer satu lagi. Nah, kita lanjut ke langkah 5, yaitu kita bakal coba copy atau salin file chap.conf dan code server keyring dari controller 1 ke instance production min server 7. Pada langkah 5.1, di sini saya bakal masuk dulu ke folder Manila. Perintahnya ini cd Manila. Nah, di sini udah masuk ya. Lalu kita masukkan perintah scp untuk menyalin file cloud server keyring dan chap.conf dari controller ke workstation. scp slash sebentar saya ketik dulu. Cloud min user dot. Kenapa nggak bisa? Sini saya coba copy. Nah, baru bisa. Kurang spasi ternyata. Di sini udah 100% ya untuk kedua file ini. Jadi fungsi perintah ini tadi itu untuk mengambil file key yang dibutuhkan agar instance nanti bisa terhubung ke storage chat. Untuk outputnya menunjukkan hasil kedua file itu berhasil disalin, terlihat dari statusnya 100% ya pada masing-masing file. Nah, terus kita lanjut ke 5.2, yaitu di sini saya bakal mencoba untuk menjalankan perintah scp lagi untuk menyalin file cloud server cloud min user keyring dan chap.conf dari workstation ke instance production min server 7. Untuk perintahnya kayak gini.
Bentar ya, saya ketik dulu. Tadi berapa ya IP-nya itu? 172.25.250.127. Satu tujuh dua lima 127. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Baik, sekarang kita lanjut lagi di sini. Jadi ini untuk output dari langkah 5.3. Jadi perintah ini tuh adalah untuk mengirim file konfigurasi chat ke server yang akan memount share seperti itu. Nah, untuk outputnya menunjukkan 100% ya. Sudah 100%. Tadi saya sempat koneksinya terputus, jadi videonya agak terpotong. Dan ini saya baru buka lagi. Terus tadi ada beberapa error, udah saya perbaiki. Kita lanjut lagi ke bagian 6, yaitu di sini kita bakal menggunakan perintah Manila Access Min Allow untuk menambahkan hak akses ke production share 1 untuk client.cloud main user dan konfirmasikan bahwa status share tersebut aktif. Nah, di sini kita masukkan perintahnya. Yang pertama Manila Access, coba ya. Oh, salah. Ini, kayak gini. Lalu production min share 1 chat cloud user. Seperti ini. Kita lihat sama ya outputnya. Jadi perintah ini fungsinya adalah supaya user tersebut, yaitu ini cloud user ya, usernya bisa mengakses share storage dengan metode autentikasi CheckX. Nah, ini outputnya dia menampilkan informasi akses rule yang dibuat seperti akses levelnya nih bernilai RW, terus akses to yaitu ke cloud user, type-nya CheckX, dan status awalnya ini. Nah, di sini kita lanjut lagi ke langkah belum ya, masih di langkah 6. Manila Access List. Production share 1.
Hmm, access to access level state. Salah ketik. Kita coba copy aja. Kayaknya saya ada yang salah ketik. Saya izin copy. Nih, bisa akses to-nya cloud user, akses levelnya RW, dan state-nya aktif. Seperti itu. Udah kita pastikan ya bahwa hak akses yang tadi udah kita tambahkan sekarang udah aktif. Kita lanjut ke bagian yang 7, gunakan perintah Manila share export location list untuk menentukan lokasi ekspor production share 1. Nih perintahnya ini udah ada Manila. Kita tunggu. Nah, jadi ini adalah pad-nya. Jadi pad ini yang bakal nanti digunakan atau dipakai saat proses mount seperti itu. Kita ke bagian 8, yaitu kita bakal buat mount point. Pada langkah 1, kita bakal coba login ke instance production server 7 menggunakan SSH sebagai cloud user. Untuk perintahnya kayak gini. Nah, ini IP 1 berapa tadi? Nah, ini udah bisa. Ini bisa dilihat ya. Udah ganti jadi cloud user. Terus kita masukkan perintah sudo min i sebagai root. Lalu kita mkdir nih. Lalu kalau udah kita ke langkah 9, di langkah 9 ini kita bakal menjalankan perintah ini untuk menambahkan file repository chat ke server. Kita langsung coba aja. Ini kita coba copy aja karena di sini ada linknya. Kayak gini. Asal nggak ada pesan error, ya berarti udah berhasil. Nah, kayak gini. Download size-nya udah, install-nya udah. Di perintah yang ini, itu gunanya untuk menginstal package chat Manfuse ini. Dan outputnya menampilkan proses instalasi sampai selesai, lalu muncul tulisan seperti ini. Oh, ini kita tulis nih, kalau ada
kayak gini kita ketik aja Y. Nah, terus kita tunggu sampai dia selesai. Nah, kalau udah ada tulisan komplit kayak gini, berarti package-nya sudah berhasil terpasang. Kita ke langkah 10. Dengan menggunakan ekspor yang ditemukan sebelumnya, pasang share pada /mnt/chat dengan perintah chat views dan verifikasi bahwa bisa dipasang. Ini ya, sebentar, karena ini ada linknya. Terus kita masukkan perintah ini yang ketiga. Nah, ini kita sesuaikan ya sama yang punya kita. Bentar. Tadi punya kita itu ini. Sama nggak? Beda. Nggak bisa di copy ya? Bisa kayak gini. Kalau kita lihat, salah. Terus yang ini. Bentar ya, saya coba perbaiki dulu perintahnya. Nggak bisa. Kita coba ulang ya, masukkan perintahnya. Baru kita copy yang ini tadi, path-nya. Kayak gini. Bisa nggak? Nah, udah ya, udah sama. Jadi fungsi perintah ini tuh untuk menghubungkan share storage chat ke mount point yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, outputnya dia menampilkan proses starting chat client dan juga starting views ini, yang berarti proses mount itu sedang berjalan, seperti itu. Lalu kita masukkan perintah ini, D
Yang ini df min th kayak gini. Ini chat views-nya seperti itu. Sekarang kita ke bagian 11, langkah 11, untuk memastikan bahwa production share 1 dapat dibaca dan ditulis, buat file teks di direktori /mnt/chat dan keluar dari production server. Kita masukkan echo hello. Hello.txt. Hello. L-nya dulu. Terus kita enter. Lalu kita coba cat. Kita lihat isi dari hello.txt. No such file inventory. Kok nggak muncul? Ini coba ya. Nah, ini udah muncul ya, hello yang udah kita buat tadi. Terus sekarang kita logout. Kalau udah, logout sekali lagi. Aduh, salah. Logout. Nah, kita udah kembali ke workstation kita. Sekarang kita bakal lanjut lagi ke langkah 12. Di sini kita di dashboard sebagai operator 1. Kita bakal coba login dulu ke dashboard lewat Firefox. Sini kita buka aja. Ini Firefox. Nah, kita akses ini, halaman ini. Dashboard. Seperti ini, kita login ke dashboard, domainnya example. Aduh, salah. Maaf. Username-nya operator 1. Passwordnya Red Hat. Dan saya udah berhasil masuk ke dashboardnya. Lalu di sini kita bakal masuk ke menu project, lalu object store, terus container, project, terus ini object store, terus container. Udah masuk. Dan di sini kita bakal membuat kontainer baru bernama production backup. In container name, enter production backup. In container name mana? Ini. Lalu not public. Container aksesnya itu harus not public. Ini ya.
kayak gini, lalu kita klik submit di sini. Udah berhasil dibuat, klik production backup, sebentar. Oh, ini production backup udah muncul. Lalu kita bakal coba klik plus folder ini. Lalu folder name-nya kita masukkan ini, cloud min init. Oh no, salah. Di sini cloud min init, lalu kita klik create folder yang ini. Udah sukses. Lalu sebentar. Lalu berikutnya klik cloud init folder. Ini kita klik. And then click the up arrow to plus folder. Ini. Lalu klik browser. Bukan ya? Ini. Nah, ini kita klik browser. Lokasinya ini. Sebentar. Home student. Home. Sebentar ya, saya cari dulu. Student. Manila user data. Klik open. Ini kan udah kepilih. Terus klik open and then klik upload file. Ini udah di-upload user mindata.file dan kita keluar dari dashboard. Ini sign out, salah. Ini udah ya, udah terupload dan kita sign out. Kita sudah keluar. Jadi di langkah yang 12.1, maaf, salah baca. Di sini kita akan login dulu ke dashboard OpenStack menggunakan passwordnya Red Hat, domain example, dan user operator 1. Terus di sini kita masuk ke menu project, kita bakal menyiapkan tempat penyimpanan objek storage. Tadi udah kita buat. Terus yang bagian 12.3, fungsi langkah ini adalah untuk menyiapkan directory di dalam kontainer agar file bisa disimpan lebih rapi seperti itu. Lalu yang 12.4, dia di sini kita menyimpan file ke objek storage container melalui dashboard. Nanti outputnya seperti tadi, ada file dengan nama user mindata.file berhasil terupload ke dalam folder cloud init ya. Tadi udah kita coba. Terus di sini kita keluar atau logout ya untuk mengakhiri sesi penggunaan dashboard. Nah, di sini saya sudah mengerjakan semua yang diperintahkan ya dari langkah 1 sampai langkah 12. Terus kalau misalnya udah, di sini kita bisa masukkan perintah yang ini, lab storage min review grade, supaya hasil pekerjaan kita tadi itu dinilai, benar atau enggaknya. Tadi waktu saya jalankan pertama kali ininya,
Itu masih ada yang gagal, tapi waktu dijalankan 2 kali udah berhasil semua. Jadi seperti ini untuk lab chapter 6 saya sudah menjalankan, dari langkah 1 sampai langkah ke-6. Mungkin untuk kesimpulannya, pada lab kali ini tuh menunjukkan bagaimana membuat terus mengelola juga share storage berbasis chip di OpenStack. Mulai tadi kita dari pembuatan share, terus pemberian akses, proses mount ke instance, hingga pengujian baca dan tulis. Lalu dilanjutkan dengan penggunaan object storage melalui dashboard ya, tadi ini udah. Terus tadi kita di dashboard udah membuat kontainer dan mengunggah file, udah berhasil juga. Nah, di sini saya kan udah menjalankan perintah yang ini. Hasilnya ini ya. Tadi memang di pertama kali itu dia masih ada yang fail, tapi waktu saya jalankan 2 kali, dia sudah hijau semua, sudah pas semua. Berarti, apa yang saya kerjakan di lab kali ini itu sudah sesuai ya dengan instruksinya. Terus perintah terakhir kita masukkan perintah ini. Nah, perintah ini tuh untuk menghapus semua konfigurasi yang udah kita lakukan di lab kali ini supaya ketika nanti saya mengerjakan lab yang baru, itu apa yang saya kerjakan di sini tidak mengganggu lab berikutnya, seperti itu. Ini udah sukses juga. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.